Para kadang kinasiku sekalian, ketahuilah dengan kesadaran panjenengan yang sadar, seperti yang sudah saya informasikan di hampir setiap artikel dan video saya di internet, bahwa Romo bersinggasana di 3 tempat bagian utama dalam diri manusia hidup, yaitu 1. Otak atau pikiran. 2. Hati atau batin. 3 adalah kelamin atau syahwat, yang menjadi sirdat sifatnya manusia atau makhluk yang paling sempurna dibanding makhluk lainnya. 1. Otak atau pikiran adalah singgasananya Romo yang pertama ketika bertahta tentang urusan duniawi. 2. Hati atau batin adalah singgasananya Romo yang kedua ketika bertahta tentang urusan akhirat. 3. Kelamin atau syahwat adalah singgasananya Romo yang ketiga ketika bertahta tentang urusan kesempurnaan. Sebab karena itu tiada bosan-bosannya saya memberikan motivasi dan inspirasi serta saran agar supaya menjaga dan membersihkan serta membuka kesadaran 3 hal ini, agar supaya tidak ternodai, termelekati, dan terkotori. 3 hal tersebut, yaitu otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, inilah yang disebut-sebut sebagai Baitul Makmur, Baitul Muharram, Baitul Muqaddas, atau Nurullah, Nur Muhammad, Nur Ilmu Muhammad, atau Brahma, Siwa, Wisnu, atau Sirullah, Datullah, Sifatullah, atau Sir Dat Sifat, yang terdapat di ayat ketiga bacaan kunci dalam Wahyu Pancagaib sebagai sirrolah, datolah, sifatolah, dan masih banyak lagi filosofi lainnya yang cuma bikin pusing kepala saja dari dulu sampai sekarang. Tidak peduli soal dan tentang apapun itu, 3 hal inilah kode etiknya, pinnya atau passwordnya. Semisal contoh, ingin berhasil meraih dunia, 3 hal inilah kode etiknya, pinnya atau passwordnya. Ingin berhasil meraih akhirat, 3 hal inilah kode etiknya atau pinnya atau passwordnya. Ingin berhasil meraih kesempurnaan, 3 hal inilah kode etiknya atau pinnya atau passwordnya. Bahkan Romo itu sendiri itu ketika mengadakan atau meniadakan apapun itu dengan 3 hal ini. 3 hal ini saling terkait dan mengait bak mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Ketiganya saling mengait dan terkait satu sama lainnya, seperti siang dan malam serta antara siang dan malam, seperti langit dan bumi serta angkasa, seperti panas, dingin, dan hangat. Jikalau tidak ada salah satunya, maka akan seperti ini contohnya. Nomor 1 dihilangkan, yaitu otak atau pikiran, berarti menjadi manusia yang tanpa otak atau pikiran. Atau nomor 2 yang dihilangkan, yaitu hati atau batin, berarti menjadi manusia tanpa hati atau batin. Atau nomor 3 yang dihilangkan, yaitu kelamin atau syahwat, berarti menjadi manusia yang tanpa kelamin atau tanpa syahwat.
Dengan penjelasan saya ini, berarti kesimpulannya yang disebut-sebut sebagai kuncinya dunia akhirat dan kesempurnaan itu ya 3 hal ini, yaitu 1, otak atau pikiran, 2, hati atau batin, dan yang ketiga adalah kelamin atau syahwat. Contoh pertama, karena kuncinya dunia itu adalah otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, berarti gemboknya adalah menjaga dan membersihkan serta membuka kesadaran otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Contoh kedua, karena kuncinya akhirat itu adalah otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, berarti gemboknya adalah menjaga dan membersihkan serta membuka kesadaran otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. Contoh ketiga, karena kuncinya sempurna itu adalah otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat, berarti gemboknya adalah menjaga dan membersihkan serta membuka kesadaran otak atau pikiran, hati atau batin, kelamin atau syahwat. 3 hal ini tidak bisa dipisahkan atau diambil salah satunya saja. Misal contoh, saya mau berhasil meraih duniawi. Karena tentang persoalan duniawi, Romo bertahta di otak atau pikiran, saya mau menjaga dan merawat serta membuka kesadaran otak atau pikiran saja. Sedangkan hati atau batinnya dibiarkan tetap asik, sirik, iri, dengki, fitnah, benci, dan lain-lain. Kelaminnya atau syahwatnya tetap seperti biasa, mengumbar nafsu ke sana sini. No. Tidak bisa, tak iya. Tak bisa sing bisa, ora iso, beli bisa. Sebab karena 3 hal ini saling terkait dan mengait, bak mata rantai yang tidak bisa dipisahkan. Ketiganya saling mengait dan terkait satu sama lainnya, seperti siang dan malam serta antara siang dan malam, seperti langit dan bumi serta angkasa, seperti panas, dingin, dan hangat. Jadi apapun tujuannya, karena sebab kuncinya adalah 3 hal ini, maka gemboknya adalah harus menjaga, membersihkan, dan membuka kesadaran dari 3 hal ini. Saya beri sedikit selingan sebagai ilustrasi penggambaran agar supaya kliknya lebih nandes, ya. Panjenengan sudah tahu apa belum apa itu singgasana? Ayo. Singgasana itu adalah tempat duduk raja ketika bertahta. Pernah melihat yang diilustrasikan di film-film bioskop layar lebar maupun layar kaca? Ya kan? Pernah lihat kan? Bahwa yang namanya tempat duduk raja yang disebut singgasana itu sangat bagus, mewah, bersih, indah, berkilauan. Jangankan ketika diduduki oleh sang raja, ketika sedang diduduki oleh sang raja, jangankan ketika diduduki oleh sang raja, bagusnya, kemewahannya, kebersihannya, keindahannya, kekilauannya pasti harus terjaga. Ya tidak? Jangankan ketika diduduki oleh sang raja, ketika sedang tidak diduduki oleh sang raja saja, bagusnya, kemewahannya, kebersihannya, keindahannya, kilauannya harus tetap terjaga. Itulah singgasana. Ada debu sedikit saja yang menempel di singgasana itu, sang petugas yang bertugas untuk menjaga, merawat, akan segera membersihkannya. Sekarang coba panjenengan renungkan persamaannya, bahwa singgasana itu adalah otak
kita, hati kita, kelamin kita. Sedangkan raja yang duduk di otak kita, hati kita, kelamin kita itu adalah Romo. Apa yang terjadi jika otak kita, hati kita, kelamin kita berdebu? Ada kotoran yang menempel. Bukankah harus dibersihkan sebelum Romo, sebelum raja itu mendudukinya? Kalau raja yang duduk mungkin tidak akan tahu jika ada sebutir debu yang menempel di singgasananya. Sehingganya dia akan tetap duduk karena sebutir debu tidak akan terlihat ketika mengotori busananya. Namun Romo bukanlah raja. Dia adalah maha suci yang tidak bisa tercampuri atau dicampuri dengan apapun selain suci. Jadi tidak bisa dimohon maklumnya. Cara dan teknik untuk menjaga dan membersihkan serta membuka kesadaran 3 kode etik atau PIN atau password itu bagaimana Pak Web? Patrap Mijil Sowan itu untuk menjaga, Patrap Mijil Sampurno itu untuk membersihkan, Patrap Mijil Toto Lenggah itu untuk membuka kesadaran, kataku. Oh iya Pak Web, saya kan sudah Patrap Mijil Sowan, Patrap Mijil Sampurno, Patrap Mijil Toto Lenggah. Berarti kan saya sudah menjaga, sudah membersihkan, dan sudah membuka kesadaran kan Pak Web? Betul, dan benar sekali. Tapi kok ekonomi saya masih semrawut Pak? Dunia saya masih sakit-sakitan, masih amburadul, penuh masalah yang datang bertubi-tubi seakan tiada kepastian untuk bahagia. Apa karena belum terjaga, belum bersih, belum terbuka? Atau apa karena Romo sedang menguji saya Pak Web? Atau bagaimana? Soal sudah atau belum terjaga atau belum bersih, itu yang tahu panjenengan. Sebab karena yang tahu apa yang ada di pikiran, di hati, dan di kelamin panjenengan itu kan panjenengan sendiri. Lawang itu pikiran, hati, kelamin panjenengan sendiri, bukan pikiran saya, hati saya, atau kelamin saya, iya kan? Namun kalau tentang ekonomi yang masih semrawut, dunia yang masih sakit-sakitan, masih amburadul, penuh masalah yang datang bertubi-tubi, seakan-akan tidak ada kepastian untuk bahagia. Nah, ini yang akan saya informasikan melalui video saya kali ini. Dan melalui video ini saya akan membawa panjenengan masuk ke dalam singgasana Romo. Yang pertama, ketika dia bertahta tentang duniawi. Simak terus videonya hingga selesai. Oke? Masalah yang paling dominan dihadapi oleh para pelaku spiritual adalah soal materi duniawi. Baik secara pribadi maupun keluarga, bahkan sampai ke masalah umum. Alasannya cukup masuk akal, yaitu jangankan soal ibadah, tentang buang angin saja tidaklah gratis di zaman milenium ini. Ya apa ya? Sebab karena itu, sekalipun sudah mengerti, sudah memahami, sudah mengetahui bahwasanya yang dimaksud ibadah itu tidak harus berwujud materi atau harta benda. Bisa dengan tenaga, pikiran, kata-kata, dan perilaku baik. Bahkan ucapan terima kasih sambil tersenyum itu sudah lebih dari sekedar ibadah. Namun tetap saja selalu materi dunia yang dijadikan alasan utama kendalanya. Jika si pelakunya kuat, keluarganya yang tidak mampu. Kalau keluarganya yang mampu, pelakunya yang tidak kuat. Selalu begitu dan begitu terus. Nah, bagi panjenengan yang merasa masalah terkait materi dunia dan sudah klik
dengan uraian awal video ini tadi, persiapkan kesadaran panjenengan yang sadar ya. Oke, siap-siap, kita mulai sekarang. Untuk kesehariannya, patrap semedinya adalah patrap semedi mijil soan. Dilakukan pada jam 18.05 secara rutin. Patrap semedi mijil toto lenggah dilakukan pada jam 06.05 secara rutin. Dan jika sewaktu-waktu mengalami tidak tentram, mengalami tidak enak, tidak nyaman, merasa punya salah atau luput, lakukan patrap semedi mijil sampurno. Itu adalah praktek gulungnya atau praktek hakikatnya yang dilakukan di setiap harinya. Usahakan jangan putus atau berhenti kecuali hidup berkehendak lain. Setelah itu, sekarang kita melangkah ke inti actionnya, yaitu praktek gelarnya atau praktek syariatnya, yaitu menggabungkan antara palungguh pambuka dan palungguh panutup. Semisal contoh, saya punya usaha dagang atau jualan sesuatu, katakanlah dagang atau jualan mie ayam. Setelah semua tetek bengeknya sudah siap jual, maka praktek jualannya adalah sebagai berikut. Duduk dulu, buat sesantai mungkin, serileks mungkin sikonnya. Lalu, tempelkan telapak tangan kanan ke dada sebelah kiri, di mana terdapat ada detak jantung. Lalu, bersabdalah, sedulur papatku lungguho ingkang prayuga. Sedulur papatku lungguho ingkang prayuga. Sedulur papatku lungguho ingkang prayuga. Terus ulang dan ulangi lagi sabda ini hingga terasa plong, enak, nyaman, tenang sekali. Kalau sudah terasa plong, enak, nyaman, tenang, lalu lanjutkan sabdanya sebagai berikut. Ragane arso dagang mie, reksanen murih kelaksanan, payu laris akeh sing tuku lan nguntungake kanthi teguh rahayu slamet. Bagian-bagian sabda dalam kemanunggalan palungguh ini bisa diubah dengan bahasa yang kita pahami, dan bagian yang bisa kita ubah sebagai berikut. Contoh, dagang mie ayam bisa diganti menjadi jualan mie ayam. Terus lagi, payu laris akeh sing tuku lan nguntungake. Ini bisa diganti menjadi laku laris banyak yang beli dan menguntungkan atau menghasilkan. Sedangkan bagian-bagian yang tidak bisa diubah sebagai berikut, yaitu sedulur papatku lungguho ingkang prayuga. Ragane arso reksanen murih pelaksanan kanthi teguh rahayu slamet. Nah, ini bagian-bagian yang tidak bisa dirubah. Setelah itu, kalau jualannya mangkal di suatu tempat, mulailah buka jualannya. Kalau jualannya keliling, ya mulailah keliling jualan. Sembari baca kunci di dalam hati. Terus menerus, jangan putus. Boleh putus jika disapa orang, diajak ngomong sama pembeli misalnya, atau tanya jawab sama pembeli. Setelah itu mulai lagi baca kunci di dalam hati.
Dan selama berjualan, selama dagang, singkirkan pemikiran-pemikiran tidak laku atau tidak payu, nanti kalau tidak ada pembeli bagaimana, nanti kalau hujan tidak ada pengunjung bagaimana, nanti rugi, nanti kalau dan lain-lain. Itu enyahkan dari otak dan hati kita. Ingat itu. Sebelum action tadi kita sudah bersabda, sedulur papatku lungguho ingkang prayoga, ragane arso dagang mie ayam, reksanen murih kelaksanan, payu laris akeh sing tuku lan nguntungake, kanthi teguh rahayu slamet. Jadi jangan keluar dan mengkhianati sabda yang sudah disabdakan sendiri ini. Kenapa dan mengapa setelah bersabda sedulur papatku lungguho ingkang prayoga, ragane arso dagangan mie, reksanen murih kelaksanan, payu laris akeh sing tuku lan nguntungake, kanthi teguh rahayu slamet. Kenapa saya menyarankan untuk mengenyahkan pikiran atau pemikiran tidak laku atau tidak payu, nanti kalau tidak ada pembeli bagaimana, nanti kalau hujan, nanti tidak ada pengunjung, nanti rugi, nanti kalau bla bla dari otak kita. Mari ikut saya masuk ke dalam Singgasana Romo yang pertama ini. Jawabannya adalah karena otak kita adalah singgasana pertama Romo ketika bertahta tentang duniawi. Jadi jangan demo, jangan instruksi, jangan batasi, jangan perintah, jangan takuti, jangan kotori, jangan campuri kemurnian. Romo adalah suci hakikatnya. Suci itu bukan warna, bukan bentuk, bukan juga rupa, melainkan keadaan yang bersih, murni, tak tercampuri oleh apapun, dan tidak bisa dicampuri dengan apapun. Jadi, kalau kita berpikir A, maka supaya A ini menjadi murni, supaya bisa manunggal dengan suci, maka jangan campuri dengan B atau C, atau D atau E. Harus tetap A. Kembali ke soal dagang atau jualan. Kan kita sudah berpikir dengan sabda, yaitu sedulur papatku lungguho ingkang prayoga, ragane arso dagang mie ayam, reksanen murih kelaksanan, payu laris akeh sing tuku lan nguntungake, kanthi teguh rahayu slamet. Jadi jangan campuri pemikiran sabda kita ini dengan kalimat tidak laku atau tidak payu, nanti tidak ada pembeli bagaimana, nanti kalau hujan tidak ada pengunjung bagaimana, nanti rugi, nanti kalau dan bla 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 bla. Klik ya. Sebenarnya ini bukan hanya di seputar dagangan atau jualan saja. Dalam segala hal maupun terkait duniawi pun sama. Jika kita sudah berpikir A, agar supaya A ini menjadi murni, supaya bisa manunggal dengan suci, maka jangan campuri A ini dengan B atau C atau D atau E. Harus tetap A sampai selesai. Kalau A ini sudah berhasil selesai, jika sudah tidak membutuhkan A lagi, yang dibutuhkan berikutnya adalah B. Caranya pun sama, agar supaya B ini menjadi murni, supaya bisa manunggal dengan suci, maka jangan campuri dengan A atau C atau D atau E. Dia harus tetap B hingga berhasil selesai. Jika yang dibutuhkan hanya A, ya caranya begitu terus dan terus menerus begitu, yaitu agar supaya A ini menjadi murni, supaya bisa manunggal dengan suci, maka jangan campuri A ini dengan B atau C atau D serta E.
E. Harus tetap A sampai selesai. Klik ya. Jikalau sudah, bersiaplah untuk action. Saya ulangi loh ya. Jikalau sudah klik, bener klik, bersiaplah untuk action. Saya ulangi. Langkah awal, setelah semua tetek bengeknya sudah siap dijual, lalu kita bersabda. Sedulur papatku lungguho ingkang prayuga. Sedulur papatku lungguho ingkang prayuga. Terus diulang sampai terasa tenang, nyaman, plong, lega banget. Setelah terasa tenang, nyaman, plong, lega, enak, baru sabdanya dilanjutkan. Ragane arso dagang mie. Reksanan murih kelaksanan, payu laris akeh sing tuku lan nguntungake, kanthi teguh rahayu slamet. Setelah itu, kalau jualannya mangkal di suatu tempat, mulailah buka jualannya. Kalau jualannya keliling, ya mulailah keliling jualan. Sembari membaca kunci di dalam hati, terus menerus, jangan putus. Boleh putus, boleh berhenti jika disapa orang, diajak ngomong sama pembeli, atau tanya jawab sama pembeli. Setelah itu, mulailah baca kunci lagi. Perbanyak ucapan terima kasih, perbanyak senyum, sambil beraktivitas jualan, senyum diperbanyak, senyumnya diperindah, terima kasihnya diperbanyak. Dan selama berjualan, singkirkan pemikiran tentang tidak laku atau tidak payu. Nanti kalau tidak ada pembeli bagaimana, nanti kalau hujan tidak ada pengunjung bagaimana, nanti rugi, nanti kalau dan belum. Itu harus dari otak pemikiran kita. Oke? Kalau kita bisa lakukan ini, berarti panjenengan sedang laku murni menuju suci dengan praktek jualan atau dagangan. Karena kita sedang laku murni menuju suci dengan praktek jualan atau dagangan, maka bukan cuma laris dan menguntungkan jualannya, namun juga kita akan berhasil melalui dimensi atau tahapan yang memiliki 7 pintu Baitul Makmur. Akan menyaksikan Romo yang sedang bertahta di atas singgasana duniawi. Dengan penuh cinta kasih sayang, Romo pun akan mengulurkan kedua tangannya yang sempurna, sehingga kita bisa manunggal dengannya dengan sangat mudah. Mewah bukan? Itu kan yang punya modal untuk berdagang atau berjualan. Kalau untuk yang tidak punya modal, Pak Web, sudah tidak punya modal, nganggur pula, pemasukan tidak ada, penghasilan tidak punya, sedangkan kebutuhan di setiap harinya tidak bisa dihindari, datang bertubi-tubi. Dan tenang. Mari masuk lagi bersama saya melalui video ini ke dalam singgasana Romo ketika bertahta tentang duniawi. Pada waktu sepertiga malam, di mana hampir semua makhluk tertidur lelap dalam kelelahannya, duduklah untuk melakukan patrap samadhi. Langkah awal, lakukan patrap palungguh pambuka. Lalu bersabdalah dengan lemah lembut dan santun. Sedulur papatku, lungguho ingkang prayuga. Ragane arso tentrem, sun sangoni basuki, kalis ing sambikala kanthi teguh rahayu slamet. Bersabdalah berulang-ulang kali hingga terasa plong, tenang, nyaman,
Lakukan patra kunci dan membaca kunci hingga 7 kali berturut-turut. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dhumateng Gusti ingkang Maha Suci. Sirolah datolah sipatolah, kula sejatining satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge hanyirnakake tumindak ingkang luput. Langkah ketiga, lakukan patra paweling dan membaca paweling hingga 3 kali berturut-turut. Siji-siji, loro-loro, telu telonono. Siji sekti, loro dadi, telu pandhita. Siji wahyu, loro gratrahina, telu rejeki. Langkah keempat, lakukan patrap mijil dan berfirmanlah. Asma sejati, jeneng sira mijila, panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa paring dawuh dumateng sedulur papatku, reksanan murih kelaksanan tunduk anut sakarepku kanthi teguh rahayu slamet. Di dalam mijil, bagi yang sudah memiliki asma, sebut asmanya. Bagi yang belum memiliki asma, cukup menyebut asma sejati. Lalu robah kedua tangan menjadi bertumpu di bawah pusar atau wudel, tepat di depan kelamin kita, seperti ini. Kemudian bersabdalah, ewang sukmo sasmita ningsun, buwono langgeng marang sedulurku papat kelimo nyoto ingkang lahir bareng sedino. Yo kakang kawah adi ari-ari, sastro jendro hayuningrat, adoh sun cedakake, cedak sun raketake, raganiro aneresnani marang jeneng sira kabeh. Reksanen raganira pribadi, bentengono raganira pribadi, bantunen raganira golek sandang lan pangan. Sedulurku tuwa kang ana ing bang wetan, kang aran Mutmainah, putih rupane, kedadiane saka kawah, tekakno rezekiku sing saka wetan, paringno mak raganira. Sedulurku tuwa kang ana ing bang kidul, kang aran Aluamah, kuning rupane, kedadiane saka ari-ari. Tekakno rezekiku sing saka kidul, paringno raganira. Sedulurku tuwa kang ana ing bang kulon, kang aran Amarah, abang rupane, kedadiane saka getih. Tekakno rezekiku sing saka kulon, paringno raganira. Sedulurku tuwa kang ana ing bang lor, kang aran Supyah, ireng rupane, kedadiane saka puser. Tekakno rezekiku sing saka lor, paringno raganira. Yo ana sedya ala balekno, sedya becik bajutno, yo ingsun kadangira sejati. Lalu bersemadilah. Tidak usah ngapa-ngapain, cukup diam, hening, diam bersamadi, menunggunya sampai mereka kembali lagi manunggal dengan kita lagi, dengan membawa hasil kerja mereka untuk kita. Dan jangan lupa lakukan palunggu panutup untuk mengakhiri patra semedinya. Dan selesai. Lakukan hal ini. Lakukan lagi hal ini yang lakukan hal yang sama ini di hari-hari berikutnya. Jika hasil kinerja sedulur papat kita masih kurang maksimal, artinya belum mencukupi semua yang dibutuhkan atau diperlukan. Para kadang kinasiku sekalian, dibutuhkan kesadaran full hingga 100% untuk hal ini. Kita tidak akan mengetahui pergi dan kembalinya sedulur papat kita dan hasil kinerja yang mereka berempat bawa untuk kita jika kesadaran kita masih tanggung, artinya tidak full, tidak penuh segelas, cuma setengah gelas contohnya. Dan untuk mengefulkan kesadaran, jadikan kebutuhan, keperluan
keperluan kepentingan yang menghimpit kita di setiap harinya sebagai spiritualnya, agar supaya kesadaran kita dapat mencapai kadar hingga 100% full. Dilakukan tanpa kesadaran penuh pun sebenarnya bisa, hanya saja hasilnya akan melalui perantara, tidak spontanitas. Maksudnya, malam ini kita patrap, besok paginya, atau siangnya, atau sorenya, dengan istilah delalah kersane ngalah, kata orang Jawanya, itu ada seseorang ngasih kerjaan, atau ngasih apa gitu, nggak spontan. Nah, kalau dilakukan tidak dengan kesadaran penuh, kira-kira prosesnya seperti ini. Ketika kita bersamadhi, kita akan mengalami banyak proses, mulai dari yang enak hingga sampai yang tidak enak. Hal ini terjadi dari efek berencananya sedulur papat kita yang hendak melakukan tugasnya. Untuk menghadapi semua dan segala proses ini, kita tidak perlu melakukan apapun, tidak usah itu dan ini. Cukup wahyu pancalaku. Dalam artian, apapun proses yang terjadi, yang teralami, diterima dan dinikmati dengan ucapan kesadaran terima kasih Romo. Jangan sampai ada satupun sesuatu proses yang ditolak. Semua harus diterima, segalanya harus diterima dengan sadar dan tetap diam. Terus dan terus lakukan seperti itu di dalam samadhi sampai tidak ada apa-apa. Maksudnya tidak ada bentuk proses apapun yang terjadi atau teralami ketika bersamadhi. Jikalau sudah benar-benar hening, tidak ada proses yang terjadi lagi ketika bersamadhi, berarti sedulur papat kita sudah keluar semua untuk melakukan tugasnya masing-masing. Tandanya kalau mereka sudah kembali lagi di dalam samadhi, heningnya itu hilang dan akan mengalami proses lagi. Namun hasil kerja yang mereka bawa kita tidak mengetahuinya. Besoknya entah pagi, entah siang atau sorenya, secara tiba-tiba ada seseorang ngasih kerjaan atau ngasih apa gitu, atau nemu apa, dan entah apa itu kita akan mengetahuinya keesokan harinya setelah melakukan patrap samadhi. Kesimpulannya, otak kita, pikiran kita, kelamin kita adalah sesuatu yang luar biasa. Dia bisa untuk meraih apapun yang kita butuhkan dan kita perlukan, bahkan yang mustahil sekalipun. Kenapa dan mengapa? Karena dia adalah singgasananya Romo. Namun syaratnya harus bersih, harus murni, harus suci. Karena Romo adalah suci, maka singgasananya pun harus suci. Jika otak kita tidak terjaga, jika hati kita tidak terjaga, jika kelamin kita tidak terjaga, artinya selalu digunakan untuk berpikir picik, ngebatin buruk, mengumbar syahwat, dia tidak lebih baik dari otak hewan, hati hewan, kelamin hewan. Yang tidak memiliki nurani. Sebab karena itu, dan karena sebab itu, saya selalu wanti-wanti memberikan saran, jagalah otak, jagalah pikiran, jagalah hati,
atau jagalah kelamin, jagalah syahwat. Sebab dia adalah gemboknya. Jangan kotori, jangan nodai. Karena dia adalah singgasana Romo. Ketika dia bertahta untuk putronya, yaitu kita. Saya rasa itu sudah lebih dari cukup. Dan kita jumpa lagi di video berikutnya, yaitu tentang singgasana Romo yang kedua ketika bertahta, tentang akhirat. Dan tenan, matur nuwun Romo, tercerahkanlah panjenengan semuanya, dan salam setuhan penuh cinta kasih sayang dari dalam lubuk hati saya, wong edan baku yang paling dalam. Selamat, 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 rahayu, 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 damai, 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 tentram. Saya wong edan baku ngaturaken sugeng rahayu lir ing sambikala amanggih yuwana, pinayungan mring ingkang maha suci Basuki Yuwono Teguh Rahayu Slamet. Berkah selalu untuk semuanya tanpa terkecuali, terutama para sedulur, khususnya para kadang konto dan kanti anom saya yang senantiasa direstui yang dat maha suci hidup. Oh, Santi, Santi, Santi. Oh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, dan salam kebajikan.